Oh, sama kembali lagi dengan kami di Misteri, di mana kita akan ngobrolin seputar hal misteri, fenomena, tragedi, dan juga seputar konspirasi. Bersama dengan gue Marcel di sini dan juga Amor di sebelah gue. Kita kali ini akan ngomongin sebuah fenomena yang cukup menarik dan udah nggak asing ya buat kita semua. Itu tentang Mati Suri sih ya, Mati Suri. Dan Mati Suri ini sebenarnya cukup terkenal. Apalagi kalau kalian tahu nih ada salah satu tokoh yang cukup terkenal di Indonesia, YouTuber sih. Itu wah siapa nih? Podcast. Enggak bukan sih, itu podcast ya. Apa ya? Itu Reza Arab. Intinya Marat. Lu tau dong Marat? Tahu. Nah, si Reza Arab ini pernah ngalamin namanya Mati Suri. Tapi sebenarnya kalau kita tahu dulu, kita telusurin lagi nih Mati Suri itu ternyata udah ada dulu dari ratusan tahun yang lalu ya. Karena puluhan tahun yang lalu tuh sempat jadi sebuah fenomena yang cukup ditakuti. Karena kan kita kan dari zaman dulu kan masih kurang dari segi pengalaman medis kita kurang. Terus yang paling penting tuh zaman dulu itu ya lu pingsan lu sempur gitu. Mereka nggak bisa untuk ini ya apa kayak ngetahuin dia itu sebenarnya udah mati atau belum bisa dideteksi lah sih. Nah, Mati Suri ini banyak yang ngalami, tapi mereka tuh ternyata banyak yang mencerita juga. Jadi buat titip sendiri gitu. Dan Mati Suri sendiri itu fenomenanya tuh ternyata bikin orang-orang kayak gila dari beberapa orang cerita ya. Dan atau kayak ngeliat sebuah lorong dan ada cahaya di situ. Tapi sih polanya mirip ya di berbagai negara ya, banyak yang bilang kayak gitu deh. Iya. Kebanyakan bisa cerita kayak gitu dari negara A, B, C, D, semuanya ternyata polanya sama gitu. Kayak seakan-akan mereka ngelakuin sebuah lorong, ada sebuah cahaya, dan bahkan ada yang sampai bilang kalau mereka bikin keluarga baru di dalam. Jadi kayak ada dia ada bikin inilah apa namanya universe di dia pas lagi kondisi Mati Suri itu ya. Iya betul. Nah, sebenarnya Mati Suri sendiri kan dikategorikan sebagai NDA ya. Yes. Near itu ya experience near death experience benar. Jadi emang kayak banyak hal sebenarnya di near death experience ini, mulai kayak orangnya sengaja pura-pura mati demi melarikan diri dari hutan. Itu sempat kejadian. Itu paling masuk akal. Kalau misalnya bahkan di Indonesia sendiri pernah kejadian orang ngakunya udah mati ternyata masih hidup gitu. Setahun gara-gara di pemakamannya kelamaan gitu kan. Terus ada juga yang emang gara-gara ada gangguan dari organ dalam kita sendiri. Ada kelainan genetik segala macam. Terus mungkin ada gangguan otak juga. Terus ada juga nafsa itu penggunaan obat terlarang ya. Jadi kayak habisin obat, tahu jantungnya melambat itu ya. Iya, detaknya melambat nih, sangat napasnya melambat. Jadi mungkin seakan-akan dia tuh nggak sadarkan diri, ya lumpuh dan belum bisa bergerak. Dan ini dari experience aku sendiri ya, karena soalnya kakek aku mengalami sendiri. Dan memang benar penggunaan obat yang tergolong sebagai kategori merah atau berbahaya, apalagi sampai dalam jenis narkotika, itu bahaya banget. Kakek kan punya penyakit jantung sebenarnya ya. Dia tuh dikasih obat yang memang kategori itu obat keras, obat merah gitu. Habis dia minum, dia justru bukannya kayak kelihatan kayak orang yang sehat, dia justru terbaring kaku gitu. Iya, pingsan apa kayak koma gitu. Kalau pingsan kan kita masih bisa merasakan napasnya ya. Detak jantungnya masih berasa kan. Ini nggak ada. Iya, benar kayak orang udah mati. Jadi jantungnya kayak seakan-akan nggak ada detaknya, pasti juga pelan. Dan banget kayak tipis banget gitu. Waktu itu aku dan keluarga aku itu panik banget. Udah chaos lah pasti. Udah chaos banget lah pokoknya. Kita bingung mau ngapain gitu kan. Tapi ternyata setelah ditunggu dulu, karena kan kita udah ujung-ujungnya mikir buat positif aja gitu. Setelah ditunggu beberapa jam kemudian, kalau nggak salah dari pagi sampai mau sore gitu lah, itu dia normal lagi dengan keadaan yang masih aman gitu. Untung kayak nggak langsung buru-buru ya langsung diadain pemakaman gitu. Masih ada ditunggu. Kan itu sampai berapa jam kan katanya tadi? Iya, kalau jam sekarang mah mungkin pasti kita bawa masuk dulu. Nah, ini Mas,
kalau aku pernah baca tuh di abad 18 atau 19 itu ada The Coffin apa gitu. Dia tuh dia jadi di orang Eropa nih mereka tuh ketakutan akan kematian mati suri ini nih, atau biasa bahasa medisnya disebut Lazarus ya. Lazarus syndrome. Iya. Nah itu mereka takut banget karena kayak tadi Mas Yolo sebut juga kan namanya ilmu medis dan ilmu pengetahuan untuk mengetahui mendeteksi orang udah mati atau belum itu masih belum secanggih sekarang. Nah jadi mereka tuh ngakalinnya dengan memodifikasi kuburannya tuh. Jadi di kuburannya itu dibikin sedemikian rupa supaya nanti ada lubang untuk udara. Terus juga nanti tangannya itu diikat sama tali yang menyambung ke lonceng di atas kuburannya. Oh, jadi kalau misalnya mereka sadar itu bisa langsung bisa. Dan itu ada penjaganya yang bakal mereka bayar mahal untuk menjaga, kalau orang penting dijaga satu kuburan selama beberapa hari. Bahkan katanya zaman dulu tuh gara-gara fenomena ini mereka bikin kayak white room gitu ya. Iya, kayak waiting room gitu, ruang tunggu untuk jenazah. Untuk orang yang masih belum bisa deteksi udah mati atau belum. Aku pernah dengar itu. Waiting roomnya gitu ya. Jadi mereka tuh misalnya sakit atau tiba-tiba mengalami kematian mendadak, itu mereka nggak langsung yang kuburan. Jadi mereka tuh bakal sama pihak medis itu ditaruh di satu ruangan dan ditungguin, ada yang nungguin untuk memperhatikan tuh dia ada gejala pembusukan apa enggak. Kalau misalnya dia udah mengalami pembusukan, udah mulai berbau dan udah nggak bisa sampai lagi, itu baru dikubur. Jadi lebih safety lah rasanya. Jadi ya bakal kubur orang hidup ya. Sebenarnya jenuh sih mereka sih, jenuh banget karena bisa bikin kayak invasi kayak gitu. Walaupun ya emang pasti bukan tempatnya banyak banget ya itu ya. Dan kalau zaman sekarang mungkin lebih ke arah autopsi, udah nggak pakai gitu karena udah lebih canggih gitu. Dan sebenarnya fenomena yang tadi itu mati suri atau Lazarus itu, kalau kita lihat dari sisi medis ya, sebenarnya bisa juga disebabkan gara-gara detak jantung kita yang ini pelan. Oh ya, yes. Jadi kalau orang yang mengalami detak jantung pelan banget, apalagi dalam kondisi tertidur ya, atau pingsan, mereka itu seakan-akan tuh terlihat seperti orang yang mati gitu. Nah, orang yang punya detak jantungnya itu salah satunya itu para atlet. Ini buat teman-teman Summers yang suka lari ya. Kalau kalian lari terus menerus secara konsisten tiap hari, yang mati jantung kalian, nanti jantung kalian bakal punya otot yang kuat. Iya. Otot yang kuat itu bikin jantung kalian itu detaknya itu lebih lambat daripada manusia normal. Jadi kayak setiap per menitnya kalau mereka itu 40 sampai 60, kalau manusia normal itu bisa 60 sampai 100. Jadi karena ototnya kuat, dia mampu memompa meskipun pelan, dikit juga, tapi bisa langsung nyalurin darah ke seluruh tubuh gitu, langsung tersalur. Belum juga ya jadi pelari ya. Ya tapi bukan berarti jadi pelari itu enak juga. Ini kan nama fenomenanya. Ada ininya juga, ada jantung atlet ya nama fenomenanya ya. Dan ada beberapa pelari yang justru bilang kalau mereka takut tidur. Kok bisa? Ya karena kan jantung mereka detaknya pelan kan. Mereka tuh justru pengen mastiin dulu jantung mereka berdetak lagi. Saking takutnya mereka gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ketika mereka udah nggak olahraga lagi, udah nggak lari lagi, dan jantung mereka udah mengalami perubahan ritme gerak jantungnya seperti ini, malah kembali ke setelah konflik. Enggak, justru bukan normal. Itu bisa jadi sebuah masalah kan. Yes, jadi bisa jadi ketidakselarasan antara ritme jantungnya dan juga sama pompaannya gitu. Dan itu bisa bikin mereka itu mengalami kondisi kayak gagal jantung, atau justru jantungnya berhenti berdetak beneran. Bahaya banget ya. Kan katanya itu dari segi medis ya, jantungnya itu bisa kadang-kadang bisa ada yang bisa getar juga jantungnya. Gara-gara kesalahan ritme gerak gitu. Jadi alih-alih kita punya jantung yang stabil gitu kan ya, kalau kita berhenti secara mendadak dengan kondisi kita yang udah jauh banget dari manusia normal ya, ini justru bisa bahaya. Makanya bukan cuma terjadi di jantung. Kalau kalian tahu nih teman-teman semua, orang-orang yang gaji juga sama. Orang yang rutin gaji bertahun-tahun tiba-tiba ngedrop nih, itu lama-lama ototnya bakal hilang. Bahkan ada yang kasus ekstrimnya itu
dia tuh benar-benar sampai ngalamin kelumpuhan karena otot-ototnya tuh hancur semua. Wah, itu benar bisa terjadi. Jadi emang teman-teman di sana kalau kata aku ya, ini untuk himbauan juga, olahraga itu secukupnya aja, jangan terlalu dipaksain gitu ya. Apalagi lari sampai berjam-jam gitu. Menurut aku lari itu cukup dengan pace yang sedang aja, dengan waktu yang nggak terlalu aman. Jadi emang jantung Tapi yang penting rutin ya. ya, jadi jangan dipaksa juga jantungnya. Rutin dan jangan terlalu dipaksain. Ya. Harus lebih bahaya. Walaupun yang olahraga itu bagus untuk kesehatan ya. Nah, dan memang salah satu yang paling banyak dilakukan sekarang kan lari. Nah itu sebenarnya bagus-bagus aja. Cuma sekali lagi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Gitu. Nah, apalagi kalau misalnya terlalu dipaksain, takutnya jantungnya berdetaknya makin cepat. Kalau jantungnya detaknya cepat banget, itu bisa jadi gagal jantung juga. Gagal jantung. Iya. Karena kan yang perlu diketahui itu ketika jantungnya mulai terlalu cepat, aliran darahnya kan jadi cepat banget. Iya. Kalau pembuluh darah kecil ya nggak sesuai dengan Flow-nya lah. flow dari pahamnya kenyang banget, itu justru bisa jadi bahaya. Dan ini kan juga sebenarnya terjadi di orang-orang yang mengalami hipertensi sebenarnya. Jadi kayak hipertensi berarti itu juga mengalami permasalahan di pembuluh darah itu. Nah, makanya teman-teman semua sudah harus jaga kesehatan ya. Karena saya itu kan kalau dari fenomena mati suri ini sendiri, banyak orang yang kayak ngomongin dari segi medis kan. Kalau dari segi mistisnya sebenarnya ada banyak juga ya, yang kayak raga sukmanya diambil atau raga sukmanya nyasar gitu, itu banyak banget. Jadi juga sukmamu ada di dunia kayak, aduh, nah, kalau kalian baca cerita horor, itu rata-rata kejadiannya proses kayak gitu. Mati suri dikatakan dengan jiwa kalian itu terpisah dari kita. Bahkan ada juga nih teori yang bilang kalau mati suri itu justru kayak seakan-akan kita nih tersadar dari dunia simulasi kita. Ya kan bisa jadi kan. Ya benar. Kita lagi mimpi, kalau kita mati kan ya udah gitu. Kita kayak maksudnya tuh masalah tuh kayak kita tuh sebenarnya dikendaliin sama identitas yang lebih tinggi dari kita. Bahkan bisa dibilang tuh ada yang menyebut kalau otak kita radio juga. Kenapa? Sederhananya sih kayak gini. Radio kita itu, radio kan nangkap sinyal ya. Nangkap frekuensi biar ada siaran yang macam. Nah, otak kita itu kayak nangkap sinyal realitas gitu. Jadi ketika otak kita gagal nangkap keadaan yang tepat, itu justru bisa bikin kita tuh gagal nangkap sinyal realitas dan bikin kita tidur. Jadi ada yang bilang kayak gitu juga. Iya sih. Jadi rasanya keren banget. Tentang mati suri sebenarnya unik juga. Dan sampai sekarang dan masih banyak yang ngomongin juga, ya masih jadi perdebatan di inilah temuan gitu. Soalnya juga kan aku lihat meskipun kita udah canggih pun, udah bisa diotopsi pun, kematian mati suri ini masih sering terjadi. Ya masih terjadi. Walaupun kalau dunia medis dibilang sebagai situasi langka. Nah kita nggak tahu nih mati suri berapa lama gitu. Karena bisa juga ada orang yang udah mati suri sama sembuh lagi gitu. Wah, itu bisa aja. Jantung juga tiba-tiba bergerak lagi secara tiba-tiba, itu bisa aja. Apalagi kalau teman-teman lihat orang pingsan itu kan di CPR ya, di CPR. Nah itu sebenarnya lagi mendorong jantung. Jadi sebenarnya bisa aja. Makanya itu yang jadi perdebatan sampai sekarang dari segi ilmuwan dan juga dari segi bisnis. Kenapa banyak banget yang lanjut ya? Tadi masih belum ada yang bisa mastiin orang mati suri itu berapa lama. Dan penyebab utama itu sebenarnya apa? Kenapa tiba-tiba ada gagal jantung dalam mereka, atau kenapa tiba-tiba ada bisa tiba-tiba kayak hancur kayak orang udah mati. Paham itu sih yang masih jadi permasalahan sekarang gitu. Ya kalau dari yang tadi sih ya salah satunya sih aku lebih pilih penjelasan yang soal dan tapi walaupun dari segi konspirasi itu bagus banget. Dan kalau dari masalah sendiri kalian gimana gitu? Jadi kita bisa buat diskusi bareng, kita bahas bareng di komentar. Kalau kalian punya teori lain, punya pendapat lain, ya atau pengen koreksi apa yang udah kami sampaikan juga boleh ya di komentar kita di bawah ya di bawah. Mungkin sampai situ aja. Aku Marcel izin pamit dan juga aku Amor, dan sampai jumpa di Misteri selanjutnya.